Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami telah menerima rahmat kebangkitan Kristus. Semoga berkat bantuan cinta kasih Roh Kudus, kami mampu bangkit menuju kebaruan hidup. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita mendengar dialog antar Yesus dan orang-orang Yahudi yang mempertanyakan pernyataan Yesus tentang memberikan tubuhnya sebagai makanan. Yesus dengan tegas menyatakan, amin, amin, kukatakan kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Pernyataan ini mungkin terdengar keras dan sulit dipahami, tetapi disinilah terletak inti dari iman kita sebagai orang beriman. Melalui pernyataan ini,
Yesus menegaskan bahwa Dia adalah roti hidup. Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Dalam konteks ini, Ia mengajak kita untuk memahami bahwa kehidupan sejati tidak hanya berasal dari makanan fisik, tetapi juga dari hubungan kita dengannya. Roti yang Ia berikan adalah tubuhnya sendiri yang akan dikorbankan untuk keselamatan kita. Dengan menerima tubuh dan darahnya dalam Ekaristi, kita berpartisipasi dalam kehidupan ilahinya. Yang kedua, Yesus mengajak kita untuk kehidupan abadi. Yesus menjanjikan bahwa siapa yang makan dagingnya dan minum darahnya akan memiliki hidup yang kekal. Ini adalah janji yang luar biasa. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kematian, Yesus menawarkan kita harapan dan jaminan kehidupan abadi. Dia adalah sumber kehidupan yang tidak akan pernah pudar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal lain yang perlu kita renungkan dari sabda Yesus yang kita dengar pada hari ini adalah hendaklah kita hidup dalam komunitas Kristus. Ketika kita menerima Ekaristi, kita tidak hanya menerima Yesus secara pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari tubuhnya, yaitu gereja. Kita dipanggil untuk hidup dalam komunitas, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam iman. Ekaristi menyatukan kita sebagai satu tubuh dalam Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk terus merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dia memberikan dirinya sebagai makanan dan minuman untuk jiwa kita. Dalam setiap perayaan Ekaristi yang kita ikuti, kita diingatkan akan pengorbanannya dan cintanya yang tidak terbatas. Mari kita terus berkomitmen untuk hidup dalam hubungan yang lebih dekat dengannya, menerima Dia dalam hidup kita, dan membagikan kasih-Nya kepada sesama yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita yang sekarang disebut sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang semakin menyadari betapa pentingnya Ekaristi dalam hidup kita dan berusaha untuk hidup sesuai dengan semangat Ekaristi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.